Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Pada kesempatan ini kita akan mempelajari tentang kemukjizatan Al-Quran. Di dalam bahasa Arabnya Ijazul Quran. Apa itu mukjizat? Yaitu suatu hal atau peristiwa yang luar biasa yang terjadi pada seorang nabi. Nah, mukjizat ini khariqul adah, luar biasa. Ya, fungsinya adalah sebagai bukti kenabian yang biasanya itu ditantangkan kepada yang ragu, ragu akan kenabian seorang itu. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, ya, itu diragukan kenabiannya. Maka untuk menunjukkan bahwa dia itu seorang utusan Allah yang dia diberi kemukjizatan, yaitu dengan tongkat saktinya yang bisa mengalahkan sihir-sihir Raja Fir'aun. Kemudian dalam khasanah Islam, mukjizat itu akan disesuaikan dengan peradaban manusia yang melatar belakang. Maka kemudian akan muncul ragam mukjizat. Yang pertama yaitu material indrawi. Ya. Ini biasanya material indrawi ini terjadi pada masa-masa lampau. Ya, seperti perahunya Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Ibrahim yang tidak terbakar api, lalu tongkat Nabi Musa, penyembuhan ajaib yang dilakukan oleh Nabi Isa, dan lain. Nah, sementara model yang kedua itu sudah menyelesaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Pada abad-abad lebih baru daripada masa lampau, itu yang berjaya dianggap unggul di masyarakat itu adalah ilmu pengetahuan. Maka kemudian khusus untuk Rasulullah SAW itu diberi mukjizat yang bersifat imaterial logis, yaitu berupa kitab suci Al-Quran. Banyak orang yang mempertanyakan benarkah ada fenomena mukjizat, karena memang banyak yang meragukan apa betul ada mukjizat. Mukjizat kok kesannya itu seperti sesuatu yang irasional, ya, sesuatu yang mustahil. Betulkah mukjizat itu dapat terjadi? Ya. Nah, kalau kita tinjau bahwa yang namanya mustahil itu karena akal manusia belum mampu menjangkaunya. Tetapi sebenarnya meskipun akal belum mampu menjangkaunya, bukan berarti bahwa sesuatu itu tidak ada atau tidak benar. Hanya karena akal manusia belum mampu menjangkaunya. Nah, karena apa? Ketika suatu saat nanti perkembangan peradaban manusia itu sudah sedemikian maju dan sesuatu zaman dulu itu irasional, ya ternyata dalam perkembangannya sudah menjadi rasional. Ya. Perlu kita pahami juga memang yang namanya akal manusia itu adalah kemampuannya terbatas. Ya. Coba kalau kita ingat ya itu
Allah itu memberi anugerah fasilitas kepada manusia itu yang pertama itu disebut naluri. Ya, seperti binatang, hewan itu sering bekerja dengan nalurinya. Manusia juga seperti itu. Ya, hanya naluri ini tingkat kebenarannya untuk menangkap fenomena itu adalah paling lemah. Dia sering meleset. Ya, misalnya seorang ibu mengatakan naluriku ini berbicara bahwa anakku yang sedang belajar di kampus ini sedang sakit. Itu naluri. Bahwa sesungguhnya sakit atau tidak itu belum tentu. Kadang benar, kadang tidak. Maka kemudian Allah menganugerahkan panca indera. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afidah. Jadi pada ayat ini Allah menjelaskan bahwa eh, manusia lahir itu tidak tahu apa-apa. Kemudian dia diberi fasilitas pendengaran, diberi fasilitas penglihatan, dan diberi fasilitas akal dan hati. Oleh karena itu, naluri tadi bisa dikoreksi dengan panca indera. Indera melihat, panca indera mendengar, panca indera merasa, menyentuh, ya, dan seterusnya. Nah, panca indera ternyata juga memiliki keterbatasan. Misalnya bintang yang sebenarnya sangat besar, bahkan lebih besar dari bumi, itu kelihatan kecil. Nah, maka sering kalau di TK dulu itu, ya kita bernyanyi bintang kecil. Padahal bintang itu besar. Itu artinya karena memang mata kita tertipu. Ya, sangat jauh sehingga kelihatan kecil. Oleh karena itu, untuk mengoreksi lemahnya panca indera ini, kemudian Allah menganugerahkan akal. Ya. Cuma akal juga terbatas juga. Akal tidak mampu menjangkau hal-hal yang bersifat supranatural. Ya, seperti jin, setan, ruh, malaikat, alam kubur, dan seterusnya. Yang itu semuanya diberitakan dalam kitab suci dan hadis. Tetapi setidaknya sampai saat ini akal belum mampu membuktikannya. Sekali lagi, akal belum mampu menjangkaunya bukan berarti sesuatu itu tidak ada. Nah, maka kemudian Allah menganugerahkan yang namanya agama, wahyu, yang memberitahu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh akal tadi. Jadi salah satu basic pokok dalam beragama itu adalah keyakinan pada sesuatu yang bersifat gaib, sesuatu yang belum mampu ditangkap secara empiris. Ya. Baik para mahasiswa, termasuk juga sesuatu itu mustahil karena kebiasaan mustahil pada masa tertentu, tapi tidak di masa yang lain. Jadi hal-hal yang dulu mustahil itu sekarang tidak lagi. Dulu orang tidak membayangkan bahwa bisa berkomunikasi, bahkan bisa melihat wajah orang yang diajak komunikasi. Ya, membayangkan pun tidak. Ya. Tapi sekarang nyatanya terjadi. Betul-betul menjadi kenyataan. Dengan ditemukannya smartphone, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan video call. Jadi jarak yang sangat jauh itu bisa dilipat.
sedemikian rupa sehingga terkesan menjadi dekat. Einstein punya fatwa ya, pernah menyampaikan semuanya jadi apa yang terjadi semuanya diwujudkan oleh suatu kekuatan yang maha dahsyat lagi maha mengetahui. Ya istilahnya itu superior reasoning power. Kalau dalam istilah Al-Quran itu Allahul Qawiyul Alim. Ya, ini seorang yang sangat rasional pun ternyata seperti Einstein ini masih percaya juga pada sesuatu yang bersifat gaib. Einstein percaya kepada Tuhan. Mungkin ini berbeda dengan Stephen Hawking yang pada masa-masa akhir-akhir ini Stephen Hawking menjadi seorang ateis. Ya. Nah kalau dalam perspektif Al-Quran, maksudnya Al-Quran ditinjau dari segi kemukjizatannya, ya karena yang kita pelajari adalah ijazul Quran, maka ada beberapa aspek kemukjizatan Al-Quran. Yang pertama yaitu keindahan nadanya. Karmazi'ati gharqa, an-nasyitati nashqa, was-sabihati sabha, was-sabiqati sabqa. Jadi ini dilafadzkan, diucapkan itu terasa serasi. Tentu ini bagi orang yang sudah memiliki kepekaan bahasa Arab. Iya, kalau bagi yang belum ya sama saja. Ya. Cuma kalau Anda rasa coba wan nazi'ati jadi lebar akhirnya ko nasyitati nashta as-sabihati sabha was-sabiqati sabqa. Jadi ini enak sekali ya dilafazkan. Sekali lagi ini bagi kelompok orang ya pihak-pihak yang memang sudah punya basic bahasa Arab yang baik. Ya. Al-Quran juga memiliki keistimewaan dari singkat padatnya pesan yang disampaikan. Ya, sampelnya ini misalnya innallaha yarzuqu may yasha bi ghairi hisab. Ya, ini ternyata bisa dipahami dari banyak segi. Banyak ulama yang bisa menafsirkan ayat ini itu dengan pemaknaan yang sangat beragam. Contoh ini yang pertama, Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ya, tanpa ada pihak yang berhak mempertanyakannya. Jadi orang yang takwa diberi rezeki, orang yang tidak takwa diberi rezeki. Nah, itu hak prerogatif Allah. Nomor dua, Allah memberi rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki tanpa memperhitungkan jumlah pemberian itu. Nomor tiga, Allah memberi rezeki kepada seseorang dan orang tersebut tidak dapat menduga kehadiran rezeki tersebut. Maka itu ada istilah rezeki min haitsu la yahtasib. Nomor empat, Allah memberi rezeki kepada seorang dan yang bersangkutan tidak dihitung secara detail amal. Lima, Allah memberi rezeki kepada seorang dengan jumlah yang banyak sehingga orang tersebut tidak bisa menghitung. Nah ini dari makna ayat yang singkat ini ternyata punya tafsir yang begitu panjang. Maka ya wajar saja sebuah ayat itu kemudian memunculkan multi tafsir. Ya, sejauh si penafsir itu
menafsirkannya dengan kaidah-kaidah tafsir yang benar, ya insya Allah kebenarannya bisa ditanggungjawabkan. Ya. Baik, kemudian yang berikutnya adalah ketepatan, maaf ya, keindahan dan ketepatan maknanya. Ya. Ini misalnya contoh kasus ini, wasiqal ladzina kafaru ila jahannama yumaru hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Itu jadi kalau orang-orang yang kafir ya mau masuk neraka, itu pintunya itu belum dibuka jauh-jauh hari atau jauh-jauh waktu sebelumnya. Berbeda dengan kalau yang mau masuk ke surga, ya jadi bagi yang mau masuk ke surga itu beda. Jadi pintunya sudah dibuka jauh-jauh sebelumnya. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ya. Jadi kalau yang mau masuk surga itu surga itu pintunya itu sudah dibuka lebar-lebar bagi calon penghuninya. Itu menandakan bahwa surga itu sangat menghendaki agar para penghuninya segera masuk. Ya, ini ketepatan makna Al-Quran. Itu seperti kita kalau mau mendapatkan tamu ya, tamu yang istimewa itu maka kita sudah membuka pintu lebar-lebar sebelumnya. Beda dengan tamu yang tidak kita inginkan. Maka pintu kita tutup rapat. Ya. Baik, berikutnya kemukjizatan Al-Quran dari segi keilmiahannya. Misalnya ini tentang reproduksi manusia. Surat Al-Qiyamah. Ya. Ternyata Al-Quran jauh hari sudah memberi penjelasan tentang proses reproduksi manusia. Ya. Tentang hal ihwal kejadian alam semesta. Tentang ihwal pemisahan dua laut. Tentang awan, gunung, kalender Samsiah dan Komariah. Jadi Islam itu memiliki kekhasan karena memiliki kalender tersendiri. Ya. Juga memiliki sistem ekonomi sendiri. Maka kemudian sekarang ini muncul banyak bank syariah. Ya, yang itu tidak dimiliki oleh agama lain. Konsep ekonomi Islam yang bisa diaplikasikan dalam bentuk bank syariah. Kemudian tentang masa penyusuan ideal dan masa kehamilan minimal. Ini hanya sekedar sampel saja. Ya. Kemudian kemukjizatan dari segi nubuahnya. Jadi nubuah itu semacam ramalan yang pada akhirnya terbukti. Ya, jadi ramalan yang benar adanya. Ini pada surat ini wajawazna bibani Israil. Ya. Al-Bahra fa'asba'akum fir'aun wa junuduhu bakhyaw wa adwa. Jadi ayat ini mengisahkan tentang berita
masa lampau. Ya, jadi tentang tenggelamnya Fir'aun, yang pada saat mau tenggelam ternyata Fir'aun itu sebenarnya ingin bertobat, tetapi sudah terlambat. Jadi taubatnya tidak ada gunanya. Kemudian tentang berita gaib yang terjadi pada masa yang akan datang. Jadi contohnya alif lam mim gulibatir, telah dikalahkan bangsa Romawi. Fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di negeri yang terdekat dan mereka sudah dikalahkan itu akan menang. Ya. Jadi ini ramalan Al-Qur'an terhadap apa permusuhan antara Persia dan Romawi. Jadi pada suatu saat Romawi itu dikalahkan. Tapi kemudian diramalkan oleh Al-Quran nanti Romawi akan mengalami kemenangan. Jadi ramalan Al-Quran akhirnya terbukti. Ya, ini bagian dari kemukjizatan nubuah Al-Quran. Nah, saya kira demikian. Nanti selengkapnya silakan Anda baca buku yang kemarin saya rekomendasikan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.